Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat dan hidayahnya semua bisa hadir dan bersilaturahim pada acara ini, dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kami ucapkan syukran katsiran kepada Ustadz Abdul Rahman Asgaf LC yang telah bersedia hadir saat ini untuk memberikan kajian rutin untuk kita semua, dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara kajian ini. Para jamaah, rahimakumullah, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah, Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan memperlancar kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki bulan baru, yaitu bulan Safar. Semoga pada bulan Muharram kemarin yang merupakan salah satu bulan haram, amal ibadah kita diterima Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan kita juga berdoa di bulan yang baru ini, meskipun bukan termasuk bulan haram, Allah menjadikan hal yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Amin. Kajian hari ini dan pertemuan yang akan datang direncanakan adalah membaca kitab hadis Arba'in Nawawi. Namun apabila ada permintaan, maka tema akan kami sesuaikan. Sebagai informasi, bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakat, infak, sedekah dapat menyalurkan melalui Bintar Islam BJA dengan melalui transfer ke rekening BSI nomor 95056464460. Alhamdulillah, mulai bulan ini juga Bintar Islam BJA berencana akan menambah frekuensi kajian kita bersama Ustadz Abdul Rahman Asgaf LC dari semula 1 kali sebulan menjadi 2 kali sebulan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan apabila kondisi lebih baik lagi, kedepannya kita akan kembali bisa berkumpul dalam kajian secara langsung di Musola P2 DJA. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Abdul Rahman Asgaf LC, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustadz. Kami persilakan, Ustaz. Ustaz. Afwan Ustaz, sepertinya mungkin ada kendala dengan headsetnya Ustaz ya, atau dengan perangkat. Belum kedengaran suaranya Ustaz, Afwan. Halo, terdengar? Alhamdulillah sudah jelas Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom, tapi insya Allah silaturahim kita ini menjadi salah satu sebab dijadikan keberkahan di dalam umur kita semua dan juga keberkahan di dalam rizki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari pengurus yang telah menetapkan dan insya Allah berencana lebih memperbanyak pertemuan kita di dalam kajian-kajian yang kita lakukan di hari Selasa pagi ini, yang awalnya sebulan, ini sekarang kita tetapkan 2 pekan sekali. Dan memang ketika 1 bulan sekali kita membahas tema-tema yang mungkin sedang update ya, atau mungkin yang request dari jamaah, atau yang mungkin sedang aktual saja atau tematik. Tapi kalau memang berencana untuk 2 pekan sekali, lebih sering bertemu, maka saya berpikir lebih enak ada buku panduannya. Nah, buku panduan yang kita gunakan di dalam pertemuan-pertemuan setiap kita lakukan.
sehingga kita bisa menyelesaikan buku panduan tersebut. Di antara yang saya usulkan, ini baru usulan dari saya sendiri, yaitu misalkan kita ambil kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Kitab Hadis Arba'in Nawawi ini alasannya kita ambil yang pertama, ini adalah hadis yang tidak terlalu panjang kitabnya, hanya 40 lebih sedikit hadisnya yang terdapat dalam kitab ini. Dan hadisnya itu yang ada di kitab Arba'in ini bukan hanya hadis yang berbicara tentang hukum-hukum fikih saja, tapi berbicara akidah, berbicara tentang syariah, baik hukum fikih dan juga akhlak. Artinya lengkap sekali hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi ini yang berjumlah 40 hadis tersebut. Dan hadis ini merupakan, atau kitab Hadis Arba'in ini merupakan hadis yang sudah sangat-sangat ma'ruf sekali, masyhur, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Seluruh dunia Islam pasti mengenal tentang hadis Arba'in Nawawi. Oleh karena itu saya mengusulkan sementara, kalau memang ada usulan nanti dari jamaah, kita bisa ganti kitab lain. Tapi sementara ini sebelum ada usulan, saya usulkan untuk baca kitab Arba'in Nawawi. Dan kenapa sih Arba'in, misalkan kenapa tidak hadis yang lain? Karena memang banyak sekali hadis-hadis yang ada di dalam tulisan-tulisan para ulama. Tetapi Arba'in ini alasannya karena memang sangat terkenal. Yang kedua, isinya itu lengkap ya, baik akidah, syariah, akhlak itu masuk ke dalam Arba'in. Kemudian juga memang banyak kitab-kitab Arba'in yang dikarang oleh para ulama. Karena memang ada jaminan, walaupun hadisnya sedikit lemah di dalam sanadnya, man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan, siapa yang hafal dari umat 40 hadis, ba'atsallahu yaumal qiyamah minal ulama, dikatakan minal fuqaha, bahwa siapa yang hafal 40 hadis dari umatku, maka nanti waktu dibangkitkan di hari kiamat, dibangkitkan dari golongan orang-orang yang mengerti ilmu agama, baik disebut ulama, fuqaha atau ahli fikih. Intinya hadis ini lemah, tetapi banyak sekali motivasi-motivasi untuk menghafal sedikitnya 40 hadis. Oleh karena itu banyak para ulama itu menulis 40 hadis di dalam kitab-kitab tersendiri dengan harapan yaitu bisa menghafal 40 hadis tersebut. Tentunya kita tidak harus menghafal 40 hadis ini, tetapi kenapa banyak sekali kitab-kitab yang ditulis itu yang berjudulkan 40 hadis. Nah, inilah mungkin alasan sementara untuk kita gunakan buku panduan 40 hadis. Dan kitabnya sangat kecil sekali karena memang 40 hadis ya, tidak terlalu besar, sangat kecil. Dan para ulama telah banyak membuat syarah atau membuat penjelasan-penjelasan tentang hadis 40 ini, baik yang berbahasa Arab dan juga berbahasa Indonesia. Karena memang pentingnya kitab ini sehingga banyak pensarah hadis atau ulama-ulama yang menuliskan penjelasan-penjelasan tentang hadis ini. Nah, itu mungkin sementara ya untuk jamaah. Mungkin nanti kalau ada usulan yang lainnya, kitab apa yang harus kita pegang untuk jadi panduan, nah ini nanti kita bisa bicarakan. Sekali lagi, kemarin-kemarin kita tidak pakai panduan karena hanya sebulan sekali, cukup tematik-tematik saja. Tapi kalau rutin, nah ini alangkah indahnya kalau kita punya buku panduan, syukur-syukur kita rutinkan nanti setelah hatam, selesai Arba'in, biasanya ulama naik nanti ke Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu lebih besar. Tadi sebelum masuk ke Riyadhus Shalihin, orang-orang atau ulama-ulama biasanya baca kitab lebih dulu, yaitu Arba'in An-Nawawi. Pengarang kitab ini adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi ini luar biasa, banyak sekali karangan-karangan beliau. Beliau ini seorang ulama yang meninggal pada tahun 676 Hijriah atau abad ke-6, itu cukup salaf ya, sudah lama sekali. Dan kitabnya banyak sekali. Bukan hanya hadis saja atau dalam bidang hadis saja, tapi di dalam kitab fikih misalkan beliau adalah pensarah kitab Al-Imam Syairazi yang dikenal dengan Majmu' Syarah Muhaddab. Kitab ini merupakan kitab terbesar dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita bermadzhab Syafi'i mau membaca kitab fikih yang terbesar dan terlengkap dalam mazhab Syafi'i adalah kitab Majmu' Syarah Muhaddab. Itu penulisnya adalah Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ini setelah menulis itu belum selesai, beliau meninggal lebih dulu sehingga tidak sempurna. Tapi tetap penulis pertama kitab Majmu' adalah Imam Nawawi.
yaitu yang terbit sampai saat ini berjumlah 23 jilid. Sangat besar sekali. Dan beliau juga seorang ahli hadis. Makanya karangan-karangan dari ilmu hadis sangat banyak sekali, bahkan mustalahul hadis yang paling luar biasa adalah karangan Imam Nawawi yang dikenal dengan kitab berkaitan dengan mustalahul hadis, yaitu Tadribur Rawi. Artinya karangan-karangan beliau dalam ilmu hadis juga sangat banyak. Bahkan pensarah hadis yang paling bagus yang banyak digunakan oleh kaum muslimin, kitab Sahih Muslim, pensarah atau penjelasan kitab Sahih Muslim yang paling bagus adalah karangan beliau juga, yaitu Al-Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ini juga punya kitab zikir tersendiri yang namanya kitab Al-Adhkar atau sering disebut Adhkar Nawawi. Nah, jadi sangat lengkap sekali apa yang beliau tulis itu dalam berbagai macam segi keilmuan. Baik dari fikih, mustalah hadis, kemudian hadisnya itu sendiri, dan juga banyak ilmu-ilmu keislaman yang beliau tulis. Ini adalah Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ketika kita sebut, itu jangan sampai salah. Nanti imamnya ada dua. Yaitu ada Imam Nawawi yang kita kenal dari negeri kita sendiri, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Itu juga Imam Nawawi disebutnya. Ya, mungkin ada beberapa kitab yang orang alim juga yang berasal dari Banten, ya, makanya disebut Nawawi Al-Bantani. Itu Nawawi, Al-Imam Nawawi yang banyak juga tulisannya kitab Nasaihul Ibad dan yang lainnya. Tapi yang kita pegang ini, Arba'in Nawawi ini, adalah Imam Nawawi yang di Palestina atau daerah Nawa, yang lahirnya di daerah Nawa, yang hidupnya yaitu lebih dulu, yaitu 676 Hijriah. Tidak berpanjang lebar cerita tentang Imam Nawawi, intinya yang kita pegang sementara ini tentunya kalau memang tidak ada usulan, kita ajukan kitab Arba'in Nawawi. Kita langsung saja mulai hadis yang pertama, dan untuk sistem pembahasannya, bahwa satu pertemuan itu tidak harus selesai satu hadis. Boleh jadi satu hadis itu 2 pertemuan, kadang 1 pertemuan, bahkan bisa 3 atau 4 pertemuan. Kenapa? Karena sistem kita yang pertama, ketika membaca satu hadis, maka kita akan ceritakan lebih dahulu perawi hadisnya. Misalkan di hadis pertama itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ketika berbicara tentang hadis yang pertama, misalkan an Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal mu'minun innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis Bukhari Muslim. Nah, ketika membahas satu hadis seperti ini, maka kita tidak akan membahas isinya atau matan hadis, kecuali kita akan bahas sedikit tentang biografi perawi hadisnya. Jadi kita akan, setiap pertemuan itu nanti kita akan, misalkan perawi hadisnya Umar, maka kita akan cerita sedikit tentang Umar bin Khattab. Jadi kita ada belajar sejarah juga tentang para sahabat. Kemudian setelah selesai cerita sahabatnya, baru kita masuk ke dalam isi hadisnya. Jadi boleh jadi satu pertemuan itu, satu hadis itu 2 pertemuan. Karena rawinya itu akan kita ceritakan. Itu sistem pembahasan dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Nanti terakhir, baru setelah kita bahas rawinya, kemudian kita bahas tentang matan atau isinya, baru kita membahas tentang istinbat al-ahkam. Hukum-hukum apa yang keluar dari hadis yang kita bahas. Jadi, walaupun belajar hadis, tapi nanti kita akan membahas juga sejarah, terutama sejarah para sahabat. Yang kedua, nanti kita akan juga berbicara tentang hukum fikih juga. Karena dari hadis ini, kita akan mengeluarkan hukum apa yang kita bisa ambil dari hadis-hadis yang kita bahas. Jadi, itu mungkin, dan tentunya akan kita sisakan waktu untuk buka tanya jawab di dalam pembahasan apa yang kita bahas. Itu mukadimah sebagai pertemuan kita pertama, insya Allah, seperti yang direncanakan tadi, kita akan melakukan pertemuan ini secara rutin, sehingga kita bisa lebih fokus di dalam membahas kitab yang akan kita pegang. Karena kalau sebulan sekali, pembahasan itu sulit untuk kita urut, dan sulit sekali untuk kita sambung, karena berhenti sebulan itu akan lupa. Tapi kalau 2 pekan sekali, insya Allah kita tidak lupa, dan kita akan mudah untuk mengingatnya. Itu mungkin sebagai mukadimah pembahasan kita, dan insya Allah coba kita mulai secara singkat membahas hadis yang pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Di situ
Imam Nawawi memulai hadisnya dengan hadis tentang niat. Makanya kalau kita baca kitabnya bab an-niyah, bab tentang niat. Dan ini ternyata metode yang dibuat oleh Imam Nawawi menulis kitab hadis diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat atau hadis yang berbicara tentang niat. Semua kitab beliau seperti kitab Riyadhus Shalihin, kitab-kitab beliau yang beliau tulis, itu hadis yang pertama selalu ditulis dengan hadis innamal a'malu binniyat. Selalu diawali dengan hadis niat. Kemudian begitu juga kalau kita lihat Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, itu kalau kita buka pertama, hadisnya yang pertama, hadisnya innamal a'malu binniyat. Dan bukan hanya mereka berdua, ulama-ulama itu banyak sekali kalau berbicara tentang hadis, atau menulis kitab yang berbunyi tentang hadis, mesti diawali dengan innamal a'malu binniyat. Ini tentunya mereka menulis hadis itu ada niatan, ada keinginan, atau ada hal yang diinginkan dalam penulisan hadis itu. Apa? Kata para ulama diantaranya itu adalah sebagai pengingat untuk kita. Bahwa kita akan membaca kitab ini, tapi ingat, niatkan yang baik. Karena memang diawali dengan innamal a'malu binniyat. Diawali dengan niat. Karena memang ketika kita membaca kitab, ketika kita belajar, kita melakukan amal soleh, maka yang dilihat pertama kali adalah innamal a'malu binniyat. Niat adalah menjadi penentu ibadah itu menjadi bernilai ibadah atau tidak menjadi nilai ibadah. Itu yang pertama. Jadi muallif atau pengarang Imam Nawawi mengingatkan kepada kita untuk menjaga niat. Saat kita kajian seperti ini, jaga niat. Niatkan karena Allah, engkau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, mereka yang ditujukan tulisan itu bukan untuk pembaca, tapi untuk diri mereka sendiri. Artinya ketika Imam Nawawi, Imam Bukhari, dan yang lainnya menulis kitab, mereka awali dengan niat. Seakan-akan mengatakan, wahai Nawawi dia sendiri, wahai Nawawi, kalau niat mau menulis kitab ini bukan karena Allah, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau engkau niatkan karena Allah, engkau akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi hadis-hadis itu diawali dengan innamal a'malu binniyat, kitab-kitab para ulama, sebenarnya sebagai pengingat untuk diri mereka sendiri. Yang pertama. Jadi bukan hanya untuk pembaca kita ini, tapi waktu mereka menulis, seakan-akan dia mengatakan, saya berniat menulis kitab ini karena Allah. Maka diawalilah dengan kalimat innamal a'malu binniyat. Nah itulah penjelasan ulama kenapa hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama itu banyak diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Itu yang pertama untuk mengingatkan dirinya sendiri agar niatnya ikhlas di dalam menulis kitab tersebut supaya ada pahalanya, dan juga mengingatkan kepada pembaca untuk menjaga niat saat belajar atau membaca kitabnya itu agar mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hadis yang diawali di dalam kitab Arba'in Nawawi, diawali dengan innamal a'malu binniyat. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Tentunya jamaah yang ikut di pengajian ini atau di majelis ini atau di taklim ini belum sempat megang kitab. Tapi kalau nanti kita ada waktu, mungkin kalau mau lihat kitab, cari dimanapun, insya Allah kitab Arba'in Nawawi itu akan dapat. Mudah sekali untuk didapat. Dan sangat tipis kitabnya. Kalau di online itu hanya 7.000 atau 10.000 gitu. Artinya sangat-sangat kecil sekali. Mungkin kalau kita ingin ikut melihat, tapi kalau tidak pun saya akan bacakan dengan perlahan hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut. Di situ kalau kita terjemahkan hadis yang pertama dari Amirul Mukminin, dari pemimpin orang mukmin, Abu Hafsin, bapaknya Hafsah, yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi seseorang
mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Siapa faman kana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah dan karena Rasulnya, dia akan mendapatkan hijrahnya itu Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah karena ingin menikahi seorang wanita atau karena mencari dunia, maka dia mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, ini adalah hadis yang pertama tentang niat. Dan hadis ini sangat ma'ruf dan sangat terkenal sekali, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Sebelum kita bahas hadis innamal a'malu binniyat ini, kita coba membahas tentang perawi hadisnya. Yaitu perawi hadisnya seperti yang rutin yang kita akan lakukan di sini. Sebelum kita mulai matan hadis, kita akan bahas coba perawi hadisnya, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Cerita tentang Umar ibn Khattab merupakan cerita yang sangat ma'ruf, yang sangat masyhur dan sering kita mendengar tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Yang pertama, Umar ibn Khattab ini kita ketahui seperti yang disebutkan tadi, beliau adalah mertuanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah mertua Rasul yang menjadi atau sempat menjadi khalifah selama 10 tahun. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan kemuliaan beliau sangat banyak sekali, keistimewaan beliau banyak sekali yang bisa kita bahas pada kesempatan kali secara singkat. Yang pertama yaitu kelahiran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi. Jadi Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi. Beliau ini dari bangsa Quraisy. Kalau ditarik nasabnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ke atas, bertemu dengan nasab Rasul di yang namanya Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib, yaitu di nasab Ka'ab. Karena memang Umar bin Khattab dari Quraisy dan Nabi Muhammad juga dari Quraisy. Seperti yang kita tahu, bangsa Arab itu banyak sekali gabilah-gabilahnya atau kabilah-gabilahnya sangat banyak sekali. Dan di antara gabilah-gabilah yang termulia itu adalah yang dipilih oleh Allah seperti yang dikatakan, innallaha, ini hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa min Kinanata Quraisyan, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Kata Rasulullah, Allah telah memilih dari anak-anak keturunan Nabi Ismail yang paling mulia adalah Kinana. Anak Kinana ini banyak, tapi yang paling mulia adalah Quraisy. Dan Quraisy ini juga banyak, yang paling mulia adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Kata Rasul, dan saya dipilih dari anak keturunan Bani Hashim. Berarti Quraisy itu, Rasul juga Quraisy. Tapi Rasul itu di antara Quraisy, di antara anak-anak Quraisy yang paling mulia Bani Hashim. Dan Rasulullah dari Bani Hashim. Artinya setiap Bani Hashim pasti Quraisy. Tapi tidak setiap Quraisy itu Bani Hashim. Rasulullah itu Al-Quraisy Al-Hashim. Kalau Umar bin Khattab Al-Quraisy atau dari bangsa Quraisy. Julukan Umar bin Khattab sering kita kenal dengan nama Al-Faruq. Umar bin Khattab dapat gelar Al-Faruq. Kapan dinamakan Al-Faruq? Al-Faruq itu artinya pembeda antara yang hak dan yang batin. Al-Faruq itu pemisah. Orang yang bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batin. Maka disebut Al-Faruq. Jadi Al-Faruq ini orang yang bisa dan tegas tanpa ragu membedakan kebenaran dan kesalahan. Ini benar, ini salah. Berani mengucapkan itu. Itulah disebut Al-Faruq. Kenapa Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq? Karena waktu itu saat beliau masuk Islam, langsung dia bertanya. Waktu itu Rasulullah masih berdakwah di rumah Al-Arqam, yaitu di Mekah, masih sembunyi-sembunyi. Umar langsung bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, alasna alal haq? Ya Rasul, bukankah kita dalam kebenaran? Iya, kata Rasulullah, kita dalam keadaan benar. Tapi kita sedikit, maka kita sembunyi. Masih tidak terang-terangan. Kata Umar bin Khattab, kenapa kita tidak terang-terangan ya Rasul? Ayo kita keluar, kita tampakkan Islam ini kepada penduduk Mekah. Akhirnya karena keberanian Umar dan ketegasan Umar tersebut, akhirnya Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq. Jadi Al-Faruq itu yang memberikan gelar kepada Umar bin Khattab adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul seakan-akan mengatakan, engkau wahai Umar, orang yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Engkau adalah pembeda, pembenar dan kesalahan. Salah dan benar engkau lah yang menjadi
orang yang sangat berani mengucapkan dan mengatakan itu semua. Akhirnya dia dapat gelar Al-Faruq. Inilah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kelahirannya Umar bin Khattab, ada pendapat Umar bin Khattab lahirnya itu 40 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 40 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, itu Umar bin Khattab usianya 40 tahun. Rasul waktu hijrah itu usianya 53 tahun. Itu Rasulullah 50. Jadi beda umur Rasul dengan Umar bin Khattab itu sekitar 13 tahun. Berbeda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu bedanya hanya 3 tahun dengan Rasul SAW. Makanya Abu Bakar itu sudah menjadi sahabat karib dengan Rasul sebelum Islam. Jadi memang umur juga tidak terlalu jauh. Kalau dengan Umar itu jaraknya jauh 13 tahun. Ada yang mengatakan 27 dia waktu itu masuk Islamnya. Jadi sekali lagi perbedaan kelahiran Umar bin Khattab ini banyak pendapat, tetapi yang banyak dikatakan Umar bin Khattab itu lahir 40 tahun sebelum hijrah. Berarti saat hijrah Umar bin Khattab umurnya 40 tahun. Ibunya Umar bin Khattab bernama Hantamah binti Hisham Al-Makhzumiyah. Hantamah binti Hisham Al-Makhzumiyah. Ini Al-Makhzumiyah ini qabilah juga yang mulia dari bangsa Quraisy juga, dan termasuk bangsa atau qabilah yang sangat dihormati. Jadi Umar bin Khattab ini dari ayahnya nasabnya bangsa Quraisy, dari ibunya dari Al-Makhzumiyah, dari bangsa Quraisy juga, yaitu kabilah yang sangat mulia juga. Bernama Hantamah binti Hisham. Memang nama wanita atau ibu-ibu di masa Rasul, ibu-ibu baik ibunya sahabat, ini kurang banyak dikenal oleh kita. Karena kita lebih banyak mengenal nama ayahnya, misalkan Umar bin Khattab, tapi ibunya kita jarang tahu. Nah, dengan kita belajar hadis arba'in ini, setiap sahabat nanti saya akan dia sebutkan biografi mereka, sehingga paling tidak mengenal ayahnya dan juga mengenal ibunya. Begitu juga Abu Bakar, begitu juga Ali. Kadang-kadang kita kenal hanya ayahnya, tapi ibunya jarang kita kenal. Memang jarang disebut, kecuali ayahnya kan Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abi Quhafa. Tapi ibunya kita kadang tidak tahu. Begitu juga Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi. Tapi ibunya siapa? Nah, ibunya ternyata bernama Hantamah binti Hisham Al-Makhzumiyah. Itu Hantamah binti Hisham Al-Makhzumiyah. Itu adalah sosok Umar bin Khattab. Dan beliau, perawakan Umar bin Khattab, disebutkan oleh para ulama, bertubuh besar. Umar ini perawakannya, fisiknya, badannya itu besar. Seperti dari Bani Sadus. Atau dari satu qabilah yang orang besar-besar. Dan Umar itu sangat besar. Ada yang mengatakan kalau sedang duduk dengan para sahabat, itu banyak sahabat kepalanya itu hanya sampai di ujung pundaknya Umar bin Khattab. Umar terlihat. Karena Umar itu orangnya besar. Ini fisik perawakannya, dan janggutnya sangat lebat. Janggutnya Umar bin Khattab itu sangat lebat dan diberikan hinna. Yaitu diberikan warna seperti pacar itu ya, kuning. Nah, ini sahabat banyak memang. Hampir seluruh sahabat, kalau kita bicara tentang janggut mereka, itu banyak sekali dikasih hinna. Karena Rasulullah dilihat seperti memakai hinna. Tetapi kata Ummu Salamah, Rasulullah tidak pakai hinna. Tapi memang Rasulullah seperti pakai hinna. Intinya, memakai hinna itu salah satu kebiasaan para sahabat dan ulama salaf ketika mereka punya janggut. Jadi ketika mereka punya jenggot, itu kebanyakan jenggotnya berwarna kuning. Itu bukan asli, tapi dikasih hinna. Umar bin Khattab termasuk memberikan hinna kepada atau di jenggotnya. Dan ra'suhu dan kepalanya itu rambutnya botak. Umar bin Khattab ini besar, berjenggot tebal dan kepalanya botak. Dan janggutnya berwarna kuning-kuningan itu yang menggunakan hinna. Umar bin Khattab. Dan keislaman Umar bin Khattab itu kalau kita lihat sejarah dimulai dari doanya Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab ini luar biasa. Dia ini orangnya mungkin kalau bahasa kita itu seperti jawara sekarang. Jagoan gitu ya, berani dan mabuk, suka mabuk sekali Umar bin Khattab itu.
waktu sebelum Islam. Dan Umar bin Khattab ini, walaupun dia preman, walaupun dia jagoan seperti itu, tapi dia tidak mendolimi banyak orang. Dia hanya buruk untuk dirinya sendiri. Artinya tidak melakukan kedoliman terhadap orang banyak. Tapi berani. Rasulullah melihat ini Umar bin Khattab berpotensi. Begitu juga Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya juga berpotensi, tapi dia kaya, dia juga ditakuti orang Mekah, Abu Jahal itu. Dan dia ini melakukan juga kedoliman, tapi sayang ini Abu Jahal. Rasulullah SAW melihat dua orang ini sangat luar biasa apabila mereka dalam masuk agama Islam, dua orang ini punya efek sangat besar. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika. Kata Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah, muliakanlah agama Islam ini. Bi ahabbi hadaini rajulain, dengan salah satu di antara dua orang yang engkau cintai ini. Bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Jadi kata Rasulullah, ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu di antara dua orang yang paling kau cintai. Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Itu doa Rasulullah SAW. Oleh karena Afwan, Beb, nggak ada suaranya. Afwan Ustaz, sepertinya kelepas Ustaz mungkin ininya headsetnya Ustaz. Afwan. kalau kedengar lagi. Ya sudah Ustaz, sudah. Oh, maaf, ini memang handsetnya kurang kesenggol dikit mati. Sampai di mana tadi? Keislaman Umar ya? Iya betul Ustaz. Doa. Iya. Jadi berkat doa. Jadi keislaman Umar bin Khattab ini adalah berkat doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa kita itu bila melihat ada orang yang berpotensi keislamannya bagus, apalagi dia orangnya baik dan punya efek besar kalau masuk Islam, itu kata para ulama boleh kita mendoakan mereka agar memeluk Islam. Jadi kita boleh memintakan hidayah. Seperti Rasul, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika. Ini adalah doa supaya orang itu diberikan hidayah. Berarti kita boleh berdoa untuk non-Islam, tapi dari segi hidayah. Kalau memintakan ampunan, tidak boleh. Memintakan rahmat, tidak boleh. Tapi kalau memintakan supaya dapat hidayah, ini diperbolehkan. Ini salah satu dalil di riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah juga dulu mendoakan supaya Umar bin Khattab dapat hidayah. Nah ini tentunya mungkin di kantor kita, di luar biasa, atau orang itu sangat care sekali dengan Islam, tapi belum Islam, boleh kita berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada mereka supaya masuk Islam. Tapi selain hidayah, misalkan doa yang berkaitan dengan rahmat, ampunan, terus rahmat, ampunan, apa lagi yang berkaitan itu tidak boleh untuk orang non Muslim, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Misalkan kita lihat ada orang Islam non Muslim yang bagus, kita bilang Allahumma gfir lahu, nggak bisa. Atau kita mendoakan rahmat, assalamualaikum, itu mintakan salam, assalamualaikum, salam, itu tidak boleh juga. Ya Allah ampuni, rahmati, tidak boleh. Tapi kalau ya Allah berikan hidayah biar dia masuk Islam. Ini Rasulullah SAW pernah melakukan itu untuk Umar ibn Khattab. Cerita tentang Umar bin Khattab masuk Islam nanti kita akan ceritakan saat kita masuk di hadis yang lainnya. Karena nanti ada hadis-hadis lain yang cerita juga, perawi hadis juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan perselisihan para ulama tentang kesahihan bagaimana Umar bin Khattab prosesnya masuk Islamnya. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang lain karena cerita sangat panjang itu. Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam pada bulan Dzulhijjah, tahun ke-6 kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau masuk Islam itu bukan di tahun pertama. Kalau Abu Bakar itu hari. Rasulullah dapat wahyu itu hari Senin. Ada riwayat Abu Bakar masuk Islamnya Selasa. Tapi kalau Umar bin Khattab agak jauh jarak. Yaitu ada yang mengatakan beliau masuk Islam
pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi tahun ke-6 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Saat beliau masuk Islam, usianya itu sudah memasuki usia 33 tahun. Jadi beliau memasuki Islam dalam usia 33 tahun. Dan sebelum beliau masuk Islam, sudah ada orang-orang yang masuk Islam lebih dulu, melebihi dia. Siapa itu? Sebanyak laki-laki 41 orang dan 11 wanita. Jadi beliau itu masuk Islam orang yang ke-53. Jadi beliau bukan di awal-awal. Umar bin Khattab itu masuk Islam orang yang ke-53. Sebelum beliau sudah ada 41 laki-laki dan 11 wanita. Ini Umar bin Khattab masuk Islam. Alhamdulillah berkat doa dari Rasulullah SAW akhirnya beliau mendapat hidayah. Dan setelah masuk Islam, beliaulah orang yang pertama kali mengumumkan, menampakkan, menjaharkan keislamannya di depan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Dia tidak sembunyi-sembunyi kalau dia sudah masuk Islam. Dia tunjukkan di depan orang kafir Quraisy Mekah bahwa saya sudah masuk Islam. Saya sudah memeluk agama Muhammad. Wah, lagi apa keberanian Umar bin Khattab. Maka wajarlah kalau Nabi memberikan gelar Al-Faruq. Karena memang beliau itu tidak mau menyembunyikan keislamannya. Padahal saat itu banyak orang Islam, sudah 53 orang. Tapi mereka tidak berani menampakkan keislaman. Berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun keutamaan Umar bin Khattab sangat banyak sekali. Salah satunya, setan enggan berjumpa dengan Umar bin Khattab. Setan enggan berjumpa dengan Umar bin Khattab. Karena keimanan yang luar biasa. Kata Imam Al-Bukhari, dari riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, walladzi nafsi biyadih." Atau kalau bahasa kita, demi Allah, kata Nabi Muhammad. Dikatakan, "Malak ya syaitanu salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghair fajji Umar." Dikatakan, kata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadih." Demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah. "Malakiyaka syaitan." Kata Rasul, tidak berjumpa syaitan denganmu, wahai Umar, di satu jalan, illa salaka fajjan ghair fajji. Kecuali setan itu akan mengambil jalan selain jalan, wahai Umar. Jadi seandainya Umar bin Khattab sedang berjalan di satu jalan, lalu setan dari arah yang berlawanan ketemu dengan Umar, itu setan akan mengambil jalan lain. Ini luar biasa menunjukkan kuatnya keimanan sehingga setan sendiri tidak mau berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sangat terkenal sekali. "Malakiyaka syaitanu fajjan illa salaka syaitanu fajjan min ghairi fajjik." Tidak bertemu setan, wahai Umar bin Khattab, denganmu, kecuali setan akan mengambil jalan selain jalan yang kau ambil. Ini hadis Bukhari, riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian juga kelebihan Umar bin Khattab itu punya firasat yang sangat tinggi. Firasah itu mungkin mirip seperti insting gitu ya. Tapi ini firasat itu tumbuh karena ketakwaan. Karena Rasul pernah mengatakan, walaupun hadisnya lemah, ittaqu bi firasatil mu'min. Takutlah kalian kepada firasatnya orang mukmin. Fa innahu yaduru binurillah. Karena firasatnya orang mukmin itu kuat. Karena semakin takwa orang itu semakin kuat firasatnya. Instingnya itu semakin tajam. Umar bin Khattab itu sangat luar biasa. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu qad kana fima madha qablakum minal umam muhadditsun." Sesungguhnya telah terjadi pada umat-umat terdahulu itu ada orang-orang yang kalau bicara itu istinya tepat. Itu orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Firasatnya kuat. Seperti apa? Seperti perkataan Nabi Yakub, Nabi Musa alaihissalam ketika dia mau menjadi kerja dengan mertuanya. Waktu itu dia membantu putrinya Nabi Syuaib ya, waktu membantu putrinya ngambil air, kemudian dibawakan ke rumahnya. Akhirnya si putrinya tadi bilang, "Wahai ayahku, sangat bagus sekali kalau ini Musa dijadikan pegawai kita karena dia ini orang yang kuat dan jujur." Artinya instingnya wanita itu sangat kuat saat zaman Nabi Syuaib. Itu ada kejadian-kejadian seperti itu banyak sekali. Yaitu banyak, kata Rasulullah, orang-orang yang diberikan insting yang kuat
di zaman dulu. Dan di zamanku kalau memang itu ada, itu adalah Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab itu firasatnya sangat kuat. Tentunya ada beberapa nanti firasat, contoh firasat Umar ini nanti diantaranya adalah adanya sholat di Maqam Ibrahim. Nah ini tentunya nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain berkaitan dengan firasat Umar. Intinya Umar bin Khattab itu punya firasat yang sangat kuat. Kalau dibicara firasatnya itu kuat sekali dan selalu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Umar bin Khattab kata Rasulullah SAW, dakhaltul jannah. Dia cerita Rasulullah SAW ini haditsnya riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dakhaltul jannah. Saya pernah masuk ke dalam surga. Faidha ana biqasrin min dhahab. Ketika saya masuk ke dalam surga, saya lihat ada sebuah istana yang terbuat dari emas. Fakultu, maka aku tanya sama malaikat, liman hadza? Untuk siapa ini? Wahai Allah, wahai malaikat, ini istana terbuat dari surga yang luar biasa. Ini untuk siapa? Liman hadza? Faqalu, para malaikat itu menjawab, lirojulin min Quraisy. Ini dipersiapkan untuk seseorang dari bangsa Quraisy. Fama mana'ani an adkhulahu ya ibna Umar. Dikatakan, wallahi tidak melarangku wahai Umar untuk memasukinya illa ma'alam dikatakan min ghiratik. Sungguh aku tidak melarang untuk masuk ke dalam istana itu yang sangat indah kecuali aku karena takut cemburu wahai Umar. Sampai Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, wa alaika aghar ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah engkau juga cemburu atau ngiri dengan istana yang begitu megah? Wahai Umar, bagaimana orang tidak cemburu, bagaimana orang tidak mengiri ngelihat istanamu yang sangat besar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Umar bin Khattab itu sudah dijamin masuk surga dan sudah disiapkan istana yang sangat-sangat istimewa di dalam surga untuk Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Nah inilah biografi Umar bin Khattab, dan beliau tentunya selain punya kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak sekali yang belum kita sebutkan, itu hanya sebagian saja. Selain setan sendiri tidak mau bertemu dengan dia, firasatnya sangat kuat dan sudah disiapkan istana di dalam surga. Padahal beliau masih ada di atas muka bumi. Inilah kemuliaan yang luar biasa daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan Umar bin Khattab sempat menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Makanya di hadis tadi, di hadis yang pertama, an Amiril Mukminin, dari pimpinan orang mukmin. Karena memang beliau ini sempat menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah. Kita tahu setelah Abu Bakar wafat, yaitu setelah Rasulullah meninggal digantikan oleh Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Tepatnya saat dia menjadi khalifah itu pada tanggal 23 Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani pada tahun 13 Hijriah. Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi presiden, menjadi kepala negara di Madinah, menggantikan Abu Bakar. Waktu pengangkatan beliau menjadi khalifah itu pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Beliau sempat menjadi khalifah, menjadi pemimpin orang mukmin selama 10 tahun, 6 bulan, 5 hari. Beliau sempat menjadi khalifah 10 tahun, 6 bulan, 5 hari. Cukup lama. Ya, kalau satu periode itu 5 tahun, berarti dia ini 2 periode, yaitu 10 tahun, 6 bulan, 5 hari beliau menjadi khalifah. Dan saat beliau menjadi khalifah, tentunya ekspansi, perluasan negara Islam sangat luar biasa. Di zaman Rasul, setelah Rasulullah meninggal, zaman Abu Bakar tidak ada perkembangan wilayah. Abu Bakar lebih konsen menumpas pemberontak, ya, artinya yang murtad, yang tidak mau bayar zakat dan seterusnya. Orang-orang yang ngaku nabi itu zaman di zaman Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tidak sempat mengekspansi wilayah Islam. Tapi setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, perluasan luar biasa. Wilayah Islam menyebar sampai wilayah Mesopotamia, Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia, serta sebagian wilayah Persia. Itu di zaman Umar bin Khattab. Perluasan yang luar biasa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan tentunya masjid-masjid yang ada Mekah, Madinah mulai diperbagus yang sangat luar biasa. Perombakan Masjidil Haram Mekah paling besar itu terjadi zaman Umar.
Begitu juga Masjid Nabawi, mulai terjadi perombakan renovasi yang sangat besar-besaran di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan juga nanti kita akan ceritakan Umar bin Khattab juga yang menentukan tahun baru Islam yang sudah kita ketahui tahun Hijriyah. Penghitungan tahun baru Islam itu dimulai zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan nanti juga kita akan ceritakan kehidupan rumah tangga Umar bin Khattab dengan istri dan anak-anaknya. Yang terakhir Umar bin Khattab wafat, yaitu wafatnya Umar bin Khattab juga sangat menarik untuk kita ceritakan, tapi insya Allah pada hadis yang kedua, karena hadis kedua itu masih riwayat Umar bin Khattab, yaitu bagaimana Umar bin Khattab meninggal saat beliau sedang sholat subuh, dan cerita yang sangat menarik sekali, pelajaran yang banyak kita ambil nanti di saat wafatnya Umar bin Khattab. Insya Allah sisa-sisa pembahasan biografi tentang Umar bin Khattab kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang di hadis yang kedua. Tapi bukan pertemuan yang akan datang, maksudnya setelah hadis yang pertama selesai. Nanti hadis pertama selesai, hadis kedua itu riwayat Umar bin Khattab juga. Hadis Arba'in ini di riwayat kedua, riwayat Umar bin Khattab, dan kita akan ceritakan biografi Umar bin Khattab. Entah yang pasti bukan pekan depan, mungkin beberapa pertemuan setelahnya. Karena pekan depan kita mulai masuk ke dalam hadis, lafadz hadis atau matan hadis yang namanya disebut matan ya. Kalau rawi-rawi hadis itu disebut sanad, kalau isi hadisnya disebut matan. Jadi sanadnya atau rawinya kita sudah bahas walaupun singkat. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita mulai masuk ke dalam matan hadisnya, kalimat innamal a'malu binniyat, sampai selanjutnya insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu sebagai mukadimah di pembahasan kita. Jadi insya Allah kalau tidak ada request lain, yaitu tidak ada usulan lain, kita akan membahas di kajian kita 2 pekan sekali ini adalah kitab Arba'in Nawawi, dan saya sebutkan alasannya tadi. Kemudian di dalam pembahasan Arba'in Nawawi ini kita tidak hanya tok hadis, tapi di situ nanti kita akan bahas biografi sahabat, kita akan bahas hadisnya, dan kita akan bahas hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis tersebut. Jadi insya Allah tidak membosankan ya, kita akan bicara sejarah, kita akan bicara hadis, kita akan bicara juga hukum. Artinya insya Allah lengkap dan meliputi beberapa keilmuan insya Allah. Nah itu mungkin sebagai mukadimah, masih ada waktu beberapa menit, mungkin kalau ada usulan atau pertanyaan dipersilakan. Baik Ustaz, atas materi yang disampaikan. Mungkin mohon izin Ustaz melanjutkan karena Mas Yudi sedang ada keperluan Ustaz. Fadhol, silakan. Jadi mungkin ada pertanyaan Ustaz dari chat Zoom melalui chat Zoom dari para jamaah, mungkin yang berkaitan langsung dengan materi kita pagi hari ini ataupun tidak secara langsung berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini Ustaz. Yang pertama dari Pak Saifuddin Ustaz, izin bertanya Pak Ustaz, apa hukum Islam terkait penggunaan parfum yang mengandung alkohol? Apakah sah untuk dipakai buat sholat? Mohon untuk bicaranya Ustaz. Ya. Cuman sekali Ustaz ya, yang kedua Ustaz, ya, silakan. Pak Selamat Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana interaksi atau hubungan antara Umar dengan Rasulullah ketika sebelum Umar beriman Ustaz? Ini yang kedua Ustaz, pertanyaan dari Pak Selamat. Tafadhol Ustaz. Iya, yang pertama berkaitan dengan parfum yang beralkohol, itu yang saya tahu jumhur ulama memperbolehkan. Artinya tidak masalah untuk digunakan untuk sholat. Karena apa? Karena tidak dihukumi najis. Bahkan fatwa atau fatwa-fatwa dari ulama Timur Tengah, baik di Saudi dan yang lainnya, itu tidak pernah satupun ulama Saudi yang mengharamkan atau menajiskan parfum tersebut. Oleh karena itu, banyak kita dapati parfum itu dijual di seputar Masjidil Haram Mekah, Masjidil Haram Madinah, itu banyak parfum-parfum yang beralkohol. Kalau itu memang najis dan haram, pasti mereka melarang untuk menjual itu. Karena mereka juga menggunakan itu. Dan ini tentunya tidak masalah untuk kita memakai minyak wangi yang beralkohol. Walaupun ada sebagian ulama, tapi sebagian ulama ini kecil sekali yang mengatakan itu termasuk najis karena ada mengandung alkohol. Nah ini maka pendapat yang lebih kuat adalah tidak najis. Dan alhamdulillah saya juga pernah bertemu dengan beberapa pengajar atau rektor, bukan rektor ya, dosen di IPB, kebetulan dia mengajar di IPB yang berkaitan dengan alkohol. Saya ingin penasaran sekali dan akhirnya
Kita bertemu dengan mereka bertanya tentang alkohol. Ternyata alkohol yang ada di parfum itu berbeda dengan alkohol yang kita gunakan untuk minum khamr, minum narkoba itu atau minuman keras. Karena mereka memiliki kadar dan ada bedanya. Yang pertama, alkohol yang digunakan di parfum itu hanya untuk mengeluarkan supaya dia bisa menyemprot itu keluar, itu harus ada seperti itu. Kemudian ketika dia nempel atau dia keluar, itu akan menguap dengan cepat sekali. Dan berbeda dengan bir atau yang digunakan untuk minuman keras. Intinya mereka bilang sangat berbeda antara alkohol yang ada di minuman keras dengan yang ada di minyak wangi. Dan memang sudah diputuskan oleh para ulama tidak mengapa. Kalaupun ada yang bilang, Ustaz, saya lebih aman tidak mau pakai yang alkohol lah untuk sepakat, ya alhamdulillah dia model colek yang tidak pakai alkohol itu sepakat. Kalaupun yang beralkohol, alhamdulillah jumhur kebanyakan ulama mengatakan tidak masalah menggunakan itu, tidak najis dan tidak masalah juga untuk digunakan di dalam sholat atau yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana interaksi Umar bin Khattab dengan Rasul sebelum masuk Islam? Umar bin Khattab ini dikenal oleh Rasulullah, tahu Rasulullah kehidupan orang Mekah karena Rasulullah itu lahir di Mekah, besar di Mekah, jadi dia kenal betul lingkungan Mekah dan juga kenal betul dengan orang-orang Mekah. Di antaranya Umar bin Khattab. Dia lihat ini seorang pemuda. Umar bin Khattab itu muda. Ada yang bilang nanti waktu memeluk Islamnya tadi baru umur 30-an. Atau ada 33 tahun, 34 tahun. Masih muda. Dan Rasulullah melihat Umar bin Khattab ini pemberani. Umar bin Khattab ini juga, maaf ya, kalau zaman dulu kan mabuk itu bukan sesuatu yang aib. Karena memang masa itu minum khamr itu hal yang biasa. Karena larangan khamr itu nanti setelah di Madinah. Jadi di Mekah itu masih tidak dilarang minum khamr. Dan jawara ya, tapi premannya Umar bin Khattab itu premannya tidak mengganggu orang. Preman itu tidak artinya mengusik orang, membunuh orang, tidak. Jadi dia preman itu preman sendiri, artinya mungkin pemberani, kalau bertengkar oke, tapi kalau untuk menyakiti apalagi peneruan itu tidak. Bahkan Umar bin Khattab nanti salah satu riwayat beliau itu ketika memukul adiknya namanya Fatimah waktu dipukul, nyeselnya luar biasa. Karena dia tidak pernah itu memukul menyakiti orang yang lemah. Umar bin Khattab, kalaupun dia mau bertengkar, kalau dia mau berkelahi cari dengan musuh yang sepadan. Jadi dia tidak tega ketika sudah mukul adiknya Fatimah. Akhirnya disitulah katanya sebagai riwayat nanti yang mengatakan dia nyesal dan menyesal dan akhir tertarik untuk masuk Islam. Karena dia tidak biasa mendolimi orang. Jadi interaksinya dengan Umar ya biasa saja. Dan tidak dekat. Tapi juga Umar tidak jahil. Tidak suka nyakitin Rasul. Tidak. Dia itu preman, ya preman biasa. Begitu aja di luar. Tapi tidak menyakiti Rasul. Dan Rasulullah tahu. Kenal dengan Umar. Ya, mungkin kalau bahasa kita ada preman. Tapi preman itu tidak jahil dengan kita. Dia di luar sana memang nakal sekali. Tapi sama kita tidak usir. Begitu dengan Rasul. Dan Rasulullah SAW itu sebelum diumumkan kalau dia seorang nabi, itu semua orang suka dengan Nabi. Hatta Abu Jahal, Abu Lahab itu sangat suka dan cinta sekali dengan Rasul. Karena perilaku Nabi yang baik sekali. Tapi mereka itu memusuhi Nabi ketika Rasul sudah mengatakan saya seorang Rasul. Maka mereka musuh. Abu Jahal pun menjadi musuh. Abu Lahab menjadi. Tapi Umar tetap tidak. Umar melihat Rasul ini orang baik. Rasul ini orang yang tidak mengusik orang lain. Tapi pada akhirnya sebelum dia masuk Islam, dia disulut sama beberapa orang Quraisy Mekah bahwa Muhammad itu membawa agama baru, Muhammad itu mengusik agama nenek moyang dan seterusnya. Umar sempat tersulut. Umar sempat terbawa emosi dan ingin menyakiti Nabi. Baru dia menuju ke rumah Nabi, ketemu seseorang, mau kemana wahai Umar? Saya ingin menyakiti Muhammad yang membawa agama baru. Saya akan halangi dia. Ternyata kenapa engkau mesti sibuk ngurus Muhammad? Adikmu sendiri sudah masuk Islam. Akhirnya dia berbalik. Nah, itu aja. Tapi selebihnya dia baik saja dengan Rasulullah SAW. Artinya dia preman tapi tidak pernah nyakiti Nabi. Baru mau menyakiti dalam riwayat, tapi dia nggak jadi karena dia lihat adiknya sudah masuk Islam. Insya Allah nanti lebih detailnya cerita tentang dia masuk Islam. Karena ini berkaitan dengan Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Maka waktu Umar bin Khattab masuk ke rumah Arqam, orang tahu, wah Umar masuk, itu mereka ketakutan. Tapi Rasulullah bilang, biarkan. Rasul tahu, karena memang Umar ini beda, preman tapi beda dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab.
Nah, ini dia tidak suka usil dengan orang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu kata ulama begini, kalau ada orang yang suka usil, suka jahil, suka zalim sama orang lain, sulit untuk kita doakan biar dapat hidayah. Tapi kalau orang ini jahat, tapi jahat sendiri, tidak pernah zalim kepada orang, itu lebih cepat untuk didoakan dapat hidayah dari Allah. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ampunan Allah saja untuk diberikan kepada seseorang yang berlaku zalim itu tidak langsung diberikan, kecuali orang itu meminta maaf kepada orang yang dizalim. Ini menunjukkan hidayah itu tidak mudah diberikan kepada orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain, kecuali orang lain sudah memaafkan, hidayah akan datang. Tapi kalau dia rusaknya sendiri tidak berkaitan dengan hamba Allah yang lain, maka akan lebih cepat mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nanti insya Allah lebih detailnya bagaimana Umar bin Khattab kita akan bahas pada hadis yang kedua insya Allah. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban disampaikan. Mungkin dari para jamaah ada yang menyampaikan pertanyaan langsung? Saya Mas Ya, Sigit. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf tidak dinyalakan apa namanya Oh iya, kameranya. silakan. Enggak apa-apa. Ya, dari Pak Amir. Yang penting suaranya jelas. Terima kasih Ustadz ya. Saya ingin menanyakan satu hadis Ustadz, satu masalah hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi juga Ustadz nih ya. Mengenai yang masuk di babul tahrim ukukul wa qati'atur rahim Ustadz. Pada hadis nomor 339 bunyinya begini Ustadz. Kan di dalam apa namanya dosa mengenai qati'atur rahim itu kan tidak mengeluarkan pelakunya dari Keimanan. apa namanya Islam Ustadz ya, dari keimanan ya. Berarti insya Allah seberapapun besar dosanya dia pada akhirnya akan masuk surga juga Ustadz ya. Betul. Namun di dalam hadis itu ada redaksi yang mengatakan layat khulul jannah qati'un. Nah, itu maksud dari layat khulul itu apa Ustadz? Kan apa secara harafiah kan tidak masuk surga. Tidak masuk surga, iya benar. Ya. Nah, itu aja Ustadz. Makasih. Baik. Masya Allah ini pertanyaan. Ya, kita Riyadhus Shalihin ini juga perlu diketahui oleh jamaah yang lain. Hadis juga lebih ratusan. Kalau ini hanya 40. Jadi ini setelah arba'in nanti masuk baru kita Riyadhus Shalihin. Nah, Riyadhus Shalihin ini babnya sangat banyak sekali. Di antaranya tadi bahwa kita dilarang untuk memutuskan tali silaturahim. Kemudian ada hadis yang mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Hadis sahih. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Padahal kita tahu memutuskan tali silaturahim tidak mengeluarkan orang dari keimanan, dari keislaman. Nah, kata-kata ini karena jadi masalah. Biasanya yang tidak masuk surga itu orang kafir. Kok ini orang Islam nggak masuk surga gitu. Nah, ini pertanyaannya. Tentunya kalimat seperti ini banyak di dalam hadis. Yaitu banyak seperti dalam hadis. Seperti hadis masalah sombong. Itu Rasulullah pernah bilang begini. Hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal kibir. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya. Seakan-akan kan kafir dengan sombong tadi. Kalimat la yadkhulul jannah. Atau kalimat yang seperti ini nanti kita akan temukan hadis yang begini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, itu hadis nanti ada di kitab Arba'in. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Kalau kalimat la yu'min seakan-akan kafir. Nah, ini bagaimana? Oh, ternyata kalimat la yu'minu la yadkhulu itu bukan berarti tidak beriman sama sekali, bukan berarti tidak masuk sama sekali. Kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian sampai mencintai saudaranya, maksudnya la yu'minu imanan kamilan. Artinya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Nah, begitu juga surga itu. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habba min khardalin minal kibir. Maksudnya tidak masuk surga dengan mudah. Tidak masuk surga dengan mudah qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Berarti dengan memutuskan tali silaturahim,
Allah akan bersulit orang itu masuk ke dalam surga. Tapi bukan nggak masuk, masuk tapi sulit. Dalam artian berarti dia masuk dulu ke neraka, masuk prosesnya berat. Karena itulah ya yadkhulul jannah. Sama, tidak masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya. Artinya bukan nggak masuk surga sama sekali, masuk tapi susah. Nah itu kalimatnya. Mudahannya sulit untuk masuk ke dalam surga qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Kalaupun masuk, prosesnya lama. Kalaupun masuk, mungkin mampir ke neraka dulu. Nah ini tentunya kalimat la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang Ustaz. Ya, Afan. Dan kepada Pak Amin juga. Mungkin Afan Ustaz, satu lagi Ustaz, pertanyaan dari chat Zoom Ustaz. Silakan. Dari Bapak atau Ibu K ini ya. Mohon izin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya terkait dengan kunut. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin terkait dengan hukum kunut kali mungkin Ustaz ya. Yeah. Penggunaannya atau pelaksanaannya Ustaz. Penggunaannya. Iya, sebenarnya masalah kunut ini masalah khilaf di antara 4 madhab. Kalau kita mau ngambil ringkasnya, masalah kunut ini, sebenarnya kunut itu nanti di dalam Islam itu ada 3. Ada yang namanya kunut nazilah, ada kunut witir, ada kunut subuh. Kunut nazilah, alhamdulillah sepakat. 4 madhab ini ada namanya kunut nazilah. Hanya berbeda apakah boleh dilakukan di sholat sir, sholat duhur, asar. Atau boleh juga di sholat sir. Kalau jahar itu sepakat. Itu terjadi khilaf. Kunut witir juga ada. Masalah kunut itu dalam sholat witir. Nah, yang mungkin yang ditanyakan di sini adalah kunut subuh. Di dalam kunut subuh ada 4 madhab yang berbeda. Yang pertama yaitu madhab Hanafi dan Hambali. Menurut madhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut subuh. Jadi tidak ada kunut subuh di madhab Hanafi dan Hambali. Di dalam madhab Maliki dan Syafi'i ada kunut subuh. Kunut subuh itu ada dalam madhab Maliki dan Syafi'i. Hanya saja perbedaan Syafi'i dan Maliki, Syafi'i kunutnya setelah ruku, Maliki sebelum ruku. Nah ternyata perbedaan masalah kunut ini ada di dalam 4 madhab. Dan tidak ada satu pun madhab seperti Imam Ahmad menyesatkan orang yang berkunut. Atau Imam Abu Hanifah menyesatkan orang berkunut karena mereka tidak berkunut. Atau madhab Maliki dan Syafi'i menyesatkan orang yang tidak berkunut. Yang berkunut, kata Syekh bin Baz, man qanata fi salati subhi fahuwa hasan. Wa man lam yaknut atau wa man la yaknut fi salati subhi fahuwa hasan. Katanya, siapa yang salat subuh lalu pakai kunut, bagus. Itu madhab Maliki dan Syafi'i. Yang tidak kunut juga bagus. Itu madhab Hanafi dan Hambali. Alhamdulillah masalah kunut ini bukan bagian daripada rukun, bukan bagian dari satu hal pokok yang menyebabkan kita menjadi berselisih, berpanjang-panjang berkaitan dengan masalah kunut. Tentunya dalil masing-masing kunut ini nanti ada di dalam kitab pembahasan fikih ya. Yang menjadi patokan utama kunut itu adalah hadis riwayat Hasan. Riwayat Hasan bin Ali bin al-kunut atau qanata yaitu al-kunut yaitu fi salatis subuh. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu adalah riwayat Sayyidina Hasan. Jadi yang baca kunut Allahumma hadini fi man hadait wa afini itu adalah riwayat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, itu mungkin pembahasan secara garis besar. Nah, karena memang waktu yang sangat terbatas saya tidak detailkan dengan hukum-hukum, tapi intinya menurut madhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut. Afdolnya tidak kunut kata mereka berdua. Sementara menurut Maliki dan Syafi'i, afdolnya berkunut. Hanya Syafi'i setelah ruku, Maliki sebelum ruku. Wallahu a'lam bishawab. Atas jawaban disampaikan. Mungkin Afan Ustaz ini ada satu lagi Ustaz pertanyaan muncul. Afan dari Pak Anang Ustaz, mungkin terakhir dari para jamaah pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memilah ustadz-ustadz yang berafiliasi dengan Syiah gitu, sehingga kita tidak salah mengundang ustadz gitu. Jazakallahu khairan Ustaz. Memang untuk membedakan sebenarnya kita tidak bisa melihat dari tampilan fisik saja ya, karena fisik ini gampang sekali untuk menipunya. Dan fisiknya memang ada sebenarnya ciri-ciri Syiah secara fisik ada, tetapi sulit juga
untuk menjadikan itu patokan dia Syiah atau bukan. Paling tidak bisa kita ketahui, yang pertama, tidak sinis ya. Ketika dia berbicara itu tidak sinis terhadap para sahabat Nabi Muhammad. Kalau sudah ada orang yang kalau bicara tentang sahabat sinis, sudah bawaannya melecehkan, menjelekkan, merendahkan sahabat, siapapun sahabat itu, baik Muawiyah dan yang lainnya, ketahuilah, itu harus kita hindari. Karena ciri-ciri Syiah itu adalah salah satu yang paling pokok, mereka itu tidak menghormati, bahkan merendahkan sahabat. Terutama sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid bin Walid, Abu Hurairah, itu sahabat-sahabat yang mereka benci. Jadi kalau berbicara tentang sahabat mereka ada sinis terhadap sahabat-sahabat tersebut, apalagi Umar bin Khattab, Abu Bakar, jelas. Seandainya ada yang bilang, saya ini cinta semua sahabat, kecuali Muawiyah. Karena dia yang mengangkat putranya sebagai putra mahkota, sehingga terjadi pembunuhan kepada Sayyidina Husain. Atau kecuali Khalid bin Walid. Atau kecuali Abu Hurairah, karena dia termasuk pembohong dan seterusnya. Nah, yang seperti ini sudah kelihatan, sudah. Langsung saja Bapak coret nama Ustadz itu. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan, apabila Anda sholat di belakang imam yang membenci sahabat, mundurlah kalian. Jangan kalian sholat di belakang imam yang membenci para sahabat Nabi Muhammad. Kenapa? Sholat Anda tidak berkah. Begitu juga taklim Anda akan rusak kalau kita mengambil pelajaran ilmu dari orang yang membenci sahabat Nabi Muhammad. Jadi ciri yang paling mudah ketika kita dengar mereka sinis terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu karena itu termasuk pokok. Kalau masalah perbedaan fikih, nah itu nggak terlalu masalah lah. Artinya ada masalah tentunya berbeda dengan kita. Tapi itu nggak menjadikan orang keluar dari Islam dan dari Islam. Tapi kalau sudah benci kepada sahabat, itu ada termasuk akidah. Karena akidah ahli sunnah itu adalah meyakini kullu sahabati Rasulillahi udul. Semua sahabat Nabi Muhammad itu udul. Semua sahabat Nabi Muhammad itu baik. Semua sahabat Nabi Muhammad itu adalah sahabat-sahabat yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad. Bahkan Nabi pernah bilang, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi Rasul, yaitu para sahabat Nabi Muhammad. Jadi kalau Bapak melihat ada orang yang sinis kepada sahabat, sudah. Itu adalah salah satu ciri Syiah yang sangat menonjol, yang sangat terlihat. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentunya pertanyaan ini panjang sebenarnya kalau kita bahas, karena berkaitan dengan Syiah ini tidak cukup dengan 1-2 kata, tapi perlu banyak penjelasan. Tapi paling tidak, untuk karena waktu yang terbatas, lihat apakah dia ada sedikit benci kepada sahabat. Kalau ada, itu adalah sudah satu poin bahwa dia itu bisa orang Syiah atau pemikiran Syiah, dan harus kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu Ustadz atas jawaban yang disampaikan. Mungkin kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini. Mungkin mohon izin Ustadz dan para jamaah, sebelum kita akhiri, ada sedikit pengumuman dari kami, dari pengurus Bintang Islam Dajjal, bahwa setelah pengajian kita pada pagi hari ini, kita akan coba membuat kuesioner Ustadz terkait dengan pengajian, apakah tetap dilakukan secara online, apakah offline, atau hybrid gitu Ustadz ya. Jadi mungkin kami ingin melihat animo dari para jamaah, karena mungkin girohnya beda Ustadz ya, kalau hadir secara offline gitu ya, seperti dulu di P2, Mushola P2, dengan secara online. Mungkin nanti setelah ini kami akan coba buat kuesioner gitu ya, ingin minta masukan dari para jamaah, apakah tetap online, apakah offline seperti dulu, atau mungkin hybrid ya. Jadi mungkin ada yang waktunya bisa pagi ke kantor gitu ya, bisa hadir offline, nanti juga ada sebagian jamaah yang tetap bisa mengikuti melalui Zoom gitu. Mungkin itu sedikit dari kami Ustadz. Mungkin mohon izin Ustadz berkenan untuk menutup pengajian kita dengan doa kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu berikan keberkahan kepada hidup kita, dalam hidup kita, baik keberkahan rezeki, keberkahan umur, dan semoga Allah selalu memberikan rezeki yang halal dan thayyibah, yang membawa pada kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan semoga Allah jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak kita semua jadi anak yang saleh dan salehah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakallahu Ustadz atas doa yang disampaikan. Semoga
menjadi keberkahan bagi kita semua. Mungkin sekali lagi terkait dengan kuesioner nanti insya Allah akan kami edarkan melalui grup WA ya. Bagi para jamaah yang masih belum gabung grup WA kami, pengajian Selasa bisa gabung. Nanti coba kami share di chat Zoom ini. Nanti insya Allah kita akan umumkan dalam waktu dekat apakah pelaksanaannya akan hibrid, online ataupun offline. Mungkin demikian dari kami, dari pengurus Binara Islam Dunia. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, Mas Sidik. Alhamdulillah, Ustaz.